Ya, halo selamat siang Inpada Lovers dimanapun kalian berada. Saat ini di Inpada Podcast kali ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Inpada Podcastnya ditemenin sama saya, Amalia Rosdinar dari Sastra Jepang semester 6 dan juga rekan saya satunya Eka Ulanginita dari Sastra Inggris semester 4. Ya, kami berdua di sini baru ya tergabung dalam Inpada Podcast untuk pertama kalinya join. Saya sendiri mewakili dari Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang dan juga Eka Oke, dari Elsa dari Sastra Inggris. ya, Himpunan Sastra Inggris ya Eka betul. ya. Dan kali ini ada yang berbeda dari Inpada Podcast yang sebelumnya. Betul. Karena Inpada Podcast kali ini kita tidak melakukannya di dalam ruangan. Ya, betul. Benar. Kita sekarang ada di mana nih, Kak? Di Pura Agung Jati Pramana Cirebon. Ya, jadi Pura Agung Jati Pramana Cirebon itu kita berkesempatan dan mendapatkan izin ya untuk bisa berkunjung karena bertepatan dengan hari Minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 14 Maret 2021 adalah perayaan ya. Iya, betul. Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu ya di seluruh dunia. Nah, jadi Pura Agung Jati Pramana Cirebon ini letaknya ada di mana nih, Kak? Letaknya di Perum Gunung. Perum Gunung, Jalan Bali ya, nomor 4, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Jadi kita main ya dari betul. Kabupaten Cirebon, dari kampus Stiba Infada main ke wilayah kota nih. Sebenarnya jaraknya nggak begitu jauh, betul, tapi ya beda aja, satu kabupaten, satu kota. Betul. Nah, untuk Infada Podcast kali ini bertepatan dengan akan adanya juga perayaan Hari Raya Nyepi ya pada hari Minggu besok. Kita tentunya nggak hanya berdua di sini karena Betul. kita kedatangan narasumber ya, betul. yang mana kita bisa bertanya-tanya mengenai perayaan Hari Nyepi yang akan datang. Makanya Info Lovers harus nonton ya, karena bakal ada informasi, wawasan dan juga pengetahuan yang akan kalian dapat. Ya. Nah, jadi di sini kita bukan cuma berdua seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita kedatangan narasumber yang mana bisa dibilang PIC, orang yang bertanggung jawab di Pura Agung Jati Pramana Cirebon ini. Boleh kita sama-sama Perkenalkan. iya, memperkenalkan diri kali ya ke Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Amel dan Mbak Eka. Mbak Eka, Ya, iya benar. dari Stiba Infada, benar Ibu. Cirebon ya. Perkenalkan, nama saya Madi Supartini. Kebetulan saya di sini sebagai penyuluh ya. penyuluh. Saya dinas di Kementerian Agama Kota Cirebon yang di Terusan Pemuda ya. Dan di sini saya juga sebagai, untuk di Pura ini saya juga sebagai guru agama untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak kami yang ada di wilayah 3 Cirebon ini yang memang di sekolah tidak mendapatkan pelajaran agama. Oh, baik. Dan satu sisi ya saya juga di sini adalah bertugas dari segi pemerintahan sebagai penyuluh yang tentunya saya juga harus memberikan bimbingan kepada umat kami yang ada di wilayah 3 Cirebon ini. 3 Cirebon, iya. Nah, mungkin itu perkenalan dari saya. Silakan Mbak Amalia dan Mbak Eka. Ya, kami di sini juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas keramah tamahan Ibu sudah menerima kami untuk bisa datang berkunjung, karena sebagaimana yang kita tahu dan di depan juga sudah tertulis ya Bu, peraturan bahwa tidak semua bisa masuk ke area ini, di mana area ini merupakan tempat peribadatan ya. Iya. Ya, jadi bisa dibilang pura ini itu satu-satunya di wilayah 3 Cirebon. Iya, betul Mbak. Jadi pura kami ini mungkin kalau kami ceritakan sejarah awalnya ya. Jadi bagaimana memang secara keumatan ya, warga kami ini memang rata-rata hampir 80% itu adalah berasal dari Bali. Ya. Jadi sebelum pura ini berdiri, umat Hindu yang kebetulan memang beliau bertugas di pemerintahan ya, ada di BUMN.
Nah, mereka itu setiap hari raya besar itu melaksanakan ibadah itu dari rumah ke rumah. Ya. Dan karena melihat semakin bertambah ya umat kami, mungkin kalau sering di rumah pribadi masing-masing mungkin tidak cukup. Iya, Nah, tidak itulah cukup tempat. akhirnya para sesepuh kami mencetus ya, menggagas untuk mendirikan tempat ibadah. Nah, akhirnya pada tahun 1994 mereka dapat membeli tanah ya di sini dan akhirnya membangun tempat suci yang awalnya sangat sederhana sekali. Memang waktu itu umat Hindu yang di Cirebon ini belum begitu banyak, mungkin hanya ada sekitar 10 kakak. Tapi karena semangat dan perjuangan mereka, akhirnya terwujud niat baiknya untuk membangun tempat ibadah ini. Ya. Dan sampai sekarang pembangunan ini juga sudah mencapai, dari awal pembangunan itu sudah sampai ke tahap mungkin ke-19 ya. Jadi kami membangun tempat ibadah ini bertahap dari pembelian tanah, karena hampir 90% ini adalah swadaya dari umat masing-masing. Ya, itu. Dan yang sembahyang ke sini itu dari wilayah 3 Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Ya. Dan memang secara kuantiti, jadi umat kami itu emang tidak banyak ya. Kalau dikumpulkan semua ya sekitar ada 60 kakak, itu sewilayah 3. Yang lumayan ya istilahnya ada banyak, ini adalah kota, kabupaten dan Indramayu ya. Nah itu. Nah kalau yang di Majalengka mungkin sebagian ada yang ke Bandung yang lebih dekat, dan ada juga ke sini ya yang memang dekat arah ke Bandung gitu ya. Itu mungkin sedikit tentang sejarah pura kami ini. Menarik sekali ya kayak dari awal rumah-rumah, kemudian bisa membangun tempat ibadah karena semakin banyaknya penghasilan. Iya. Karena keterbatasan tempat juga kalau harus saling berkunjung ke rumah masing-masing. Nah itu dah. Iya. Jadi ya kalau rumahnya yang luas mungkin bisa menampung ya. Kalau yang kecil kan ya kasihan juga yang niatnya untuk melakukan ibadah. Ya. Nah itu, jadi itulah semangat dari para sesepuh kami yang berjuang untuk bisa mewujudkan ya niat sucinya untuk membangun tempat ibadah ini. Jadi bertepatan dengan Hari Raya Nyepi juga nih Bu yang akan datang hari Minggu ya. Minggu ya, tanggal 14 Maret 2020. 4 hari lagi ya. 4 hari lagi. Nah, kami jadi penasaran nih Bu, kira-kira makna dari perayaan Hari Raya Nyepi sendiri gitu untuk umat Hindu sebenarnya seperti apa sih, apa yang mungkin mereka rasakan gitu, karena kami juga kemarin saat Hari Raya Imlek juga sempat datang ke Klenteng ya, di Klenteng. daerah Apa namanya? dekat Talang. gedung BAT Iya, ya benar, Talang. daerah situ. Lalu sekarang juga kami ya berkesempatan bisa mengunjungi juga pura di sini gitu. Nah, kira-kira makna perayaan Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu sendiri itu seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi sebenarnya Hari Raya Nyepi ya, kalau mungkin pertama kenapa kok Hari Raya Nyepi itu beda dengan tahun Masehi gitu ya. Jadi awalnya mungkin sejarah perayaan Hari Raya Nyepi ini awal sekali dilaksanakan itu pada tahun 78 Masehi. Masehi Ya, jadi tahun 78 Masehi. Nah, itu awalnya ini mungkin sejarah di Hindia itu sering terjadi perang antar suku ya awalnya. Nah, ini seorang raja Nisada I saat dia berjuang ya, mereka bagaimana caranya supaya antar suku ini terjadi keharmonisan ya, atau tidak saling berperang gitu ya. Padahal itu kan tidak artinya tidak membawa kedamaian di dalam sebuah kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, itulah akhirnya perjuangan dari Raja Nisada I ini, akhirnya dia mampu ya membawa kerukunan di mungkin daerah India, daerah Pakistan yang sekarang dan Afghanistan itu bisa
menjadi rukun. Nah, semenjak saat itulah maka tahun itu menjadi tahun Saka. Ya, tahun Saka. Jadi tahun pertama. Saka itu artinya bagaimana perjuangan untuk kita saling menghormati satu sama lain, hidup rukun. Untuk nih. Nah, semenjak saat itulah Hari Raya Nyepi, ya khususnya di Bali, khusus di Indonesia dan di Bali dilaksanakan tahun baru Saka ini dilaksanakan sebagai Hari Raya Nyepi. Nah, jadi makna dari Hari Raya Nyepi itu adalah di mana dengan pelaksanaan catur berata penyepian ini, tentunya dalam catur berata penyepian pertama ada namanya amati geni. Jadi 4 pantangan yang harus dilakukan oleh umat Hindu pada saat Hari Raya Nyepi ini. Yang pertama adalah amati geni, tidak menyalakan api. Jadi maknanya itu tidak menyalakan api yang ada dalam diri kita, amarah, emosi. Ya, emosi. Jadi bagaimana kita bisa meredam atau kembali ke dalam diri kita. Ya, jadi karena amarah ini kan sering membawa, nah itu membawa ketidakharmonisan. Iya, benar. Ya. Nah, terus yang keduanya adalah amati karya, tidak melakukan aktivitas. Tentunya aktivitas yang yang tidak baik, ya artinya menjalankan hal-hal yang merugikan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Jadi nah ini dilaksanakan. Terus yang ketiga adalah amati lelungan, tidak bepergian. Jadi hanya di tempat, di rumah, ya. Dan ada namanya amati lelanguan, tidak menikmati hiburan. Nah, pada saat Hari Raya Nyepi ini kita dengan catur berata penyepian ini kita mengembalikan, karena dalam jiwa, dalam diri kita itu ada namanya jiwa, ya, jiwa yang itu bersumber dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mampu, ya, menahan ya gejolak yang ada dalam diri kita dengan melaksanakan catur berata penyepian, tentunya dengan keheningan, ya. Kita selalu memusatkan pikiran kita kepada Tuhan sehingga kita bisa mengharmoniskan diri kita, ya, dan juga lingkungan kita. Nah, bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain, karena dalam intinya di dunia kita ini kita tidak hanya lahir kita aja manusia, tapi masih ada yang lain, ya, ada makhluk lain. Ya, memang perlu kita juga perhatikan, ya. Dalam hal pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini adalah merupakan aplikasi dari ajaran Trihitakarana. Trihitakarana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan, keharmonisan. Yang pertama adalah ada namanya parahyangan. Parahyangan itu adalah tempat suci seperti ini, pura. Ya, jadi bagaimana kita melakukan hubungan dengan Sang Pencipta? Ya, tentunya dengan kita melakukan ibadah. Ya, kalau dalam ini namanya bakti, berbakti, memijat Tuhan, gitu ya. Karena semua yang kita nikmati ini karena bersumber dari Beliau. Iya, benar. Ya, sama mungkin dalam keyakinan agama lain juga pasti seperti itu, sama. Jadi kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, terus yang kedua ada namanya pawongan, tempat tinggal. Jadi keharmonisan kita dengan sesama manusia. Ya. Bagaimana kita menjaga keharmonisan ini dengan manusia? Kita tidak melihat hanya dia, oh dia adalah saudara saya, satu perkumpulan dengan saya. Tidak seperti itu. Tapi kita menganggap semua manusia itu adalah saudara dengan konsep Wasudewam Kuntumbaka. Jadi semua, bukan hanya manusia, semua makhluk ini adalah saudara. Terus juga ada namanya Tatwamasi. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya dalam hal ini kita semua bersumber dari Tuhan yang sama. Dalam diri kita itu ada jiwa, mungkin dalam namanya jiwa atau atman. Kalau di dalam agama, kalau mungkin di Islam tuh roh kan, sama dengan roh, yang menghidupkanlah diri kita. Nah, di dalam setiap makhluk hidup itu ada itu. Itu semua adalah sumbernya dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa kita bersumber dari yang satu,
untuk apa lagi sih kita saling ribut? Ribut, iya. Di sinilah konsepnya kenapa dalam perayaan Hari Raya Nyepi ini adalah kita selalu untuk menjaga keharmonisan, ya, saling menghargai satu sama lain. Nah, terus yang ketiga adalah namanya palemahan lingkungan kita, ya, lingkungan kita di mana kita tinggal. Nah, itu adalah hubungan kita dengan alam sekitar. Ya. Nah, maka dalam proses rangkaian Hari Raya Nyepi itu kita ada namanya melasti. Melasti itu artinya kita melaksanakan penyucian diri ke tempat air suci, ya, mungkin ke laut, ada ke muara sungai, ke sungai itu, ya. Nah, di situ kita memohon kepada Tuhan karena air itu adalah sebagai sumber penyuci, ya, pembersih kan. Nah, itu. Nah, di samping itu bukan hanya membersihkan dengan itu, ada juga kita bagaimana memikirkan membersihkan pikiran kita. Dengan pikiran, untuk membersihkan pikiran itu tentunya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lah yang menyucikan pikiran kita. Nah, kalau tubuh ini bisa dibersihkan dengan air, maka pikiran harus disucikan dengan ilmu pengetahuan suci. Dan untuk roh jiwa kita sucikan dengan melakukan ibadah. Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, dari yang setelah melaksanakan tadi melasti itu, nah, 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi, nah, kalau untuk tahun ini mungkin nanti hari Minggu. Hari Minggu ada namanya Taur Agung. Taur Agung itu artinya kita menyucikan alam semesta ini, ya, dengan melaksanakan upacara, ya, yang namanya ini adalah mecaru. Mecaru itu artinya kita menetralisir unsur-unsur alam ini yang mungkin tanpa kita sadari kita sudah merusaknya. Benar. Ya, kita mungkin tanpa kita sadari kita menginjak makhluk-makhluk yang tanpa kita sadari. Ya, lihat kita, ya, menyakiti gitu kan. Nah, itulah di situ kita netralisir, kita kembalikan mereka ke unsur-unsurnya masing-masing. Ya, sehingga dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi besok kita tidak diganggu lagi. Jadi kita sudah damai, ya, sudah tentram dengan tadi melaksanakan penyucian, baik secara menyucikan tubuh ini, pikiran dan jiwa kita ini, ya, dengan setelah melaksanakan Taur Agung, kita akan melaksanakan persembahyang bersama. Kita memohon tuntunan kepada Sang Pencipta, ya. Mungkin kita memohon maaf apa segala yang telah kita perbuat. Ya. Nah, itu dari rangkaiannya. Jadi sehingga pada yang ketiga saya akan kelemahan itu kita saling menghargai, saling menjaga. Ya. Karena seperti yang awal saya katakan, semua yang ada di alam semesta ini adalah memiliki jiwa yang sama. Ya. Karena dalam hal ini manusia itu diberikan pikiran supaya mampu mengolah alam semesta ini, bukan merusaknya. Ya. Mungkin sekarang kita lihat di mana-mana kalau hujan deras kan banjir. Ya. Belum lagi bencana alam yang lain. Nah, inilah hal-hal ini yang mungkin perlu kita renungkan bersama, gitu ya, sehingga pelaksanaan tentunya yang menjadi tujuan kami dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi ini adalah tercapainya keharmonisan. Terus yang disebut dalam ini adalah kita mendapatkan Satyam Siwam Sundara. Jadi pada Satyam itu adalah kebenaran. Kita mampu, ya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan, ya, sehingga kita semua adalah saudara. Jadi dengan kebenaran yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang dasarkan dengan kebenaran ini, sehingga kita tidak saling menghina satu sama lain, ya. Kita tidak saling saya yang paling benar, saya yang paling benar, ya. Sehingga orang lain itu semuanya salah, ya. Kalau sudah berpikiran begitu, ini yang sulit diinginkan. Jadi kebenaran, kita ingin mendapat kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Itu. Nah, terus ada siwam. Ya. Siwam itu adalah kita mendapatkan keheningan.
kedamaian. Kedamaian. Ya. Jadi Sundaram keindahan. Nah, kalau kita sudah mampu mengaplikasikan hal itu dalam diri kita, lingkungan kita, maka ini akan terjadi suatu kedamaian, santi ya, dalamnya adalah damai. Ya, maka dalam kami di setiap mengakhiri suatu pemujaan atau doa diakhiri dengan Om Santi, Santi, Santi. Santi. Kita selalu mohon kedamaian. Kedamaian untuk diri kita, keluarga kita, dan alam ini. Dan kita selalu mendoakan orang lain dan tentunya ya semua yang kita adalah sebagai saudara. Iya. Gitu ya. Nah itu jadi dalam pelaksanaan makna yang tadi dikatakan adalah makna Hari Raya Nyepi ini adalah bagaimana kita mampu mengharmoniskan untuk mencapai keharmonisan di alam semesta ini. Ya. Terus dan sehingga pada besoknya hari Senin itu adalah sebut dengan ngembak geni. Jadi kita ngembak geni itu artinya kita melaksanakan Dharma Santi. Dharma Santi itu kita saling mengunjungi sanak saudara, kita saling memohon maaf, kita saling bersiraturahmi lah dengan saudara, teman-teman semua gitu ya. Nah, itulah rangkaian menjadi pelaksanaan itu, sehingga keharmonisan yang menjadi harapan kita bisa tercapai. Nah, itu mungkin ya. Sangat menarik ya Mbak ya. Iya. Jadi intinya Hari Raya Nyepi itu adalah konsepnya itu kembali suci kalau seperti itu ya Bu ya. Kalau dalam Islam itu seperti Lebaran mungkin ya. Jadi bagaimana kita ya sesama umat manusia ataupun sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini mencapai suatu kedamaian gitu, keharmonisan gitu. Dan ternyata konsepnya itu dengan agama Muslim juga tidak beda jauh ya. Tadi Iya. ada dengan lingkungan seperti apa, dengan hubungan dengan Tuhan seperti bagaimana. apa. Jadi kalau dalam dengan Islam itu sesama seperti manusia. hablum minallah, hablum minannas. Iya. Allah dengan hubungan dengan manusia. Jadi sebenarnya semua agama itu memang inginkan kedamaian ya. Benar. Iya. Tapi jangan merasa paling benar seperti itu, karena memang semua orang itu memiliki identitas kepada Tuhannya masing-masing. Iya, Seperti itu. betul. Jadi hubungan kita pribadi masing-masing Betul. dengan Tuhan ya. Jadi kalau dalam ajaran kami yang disebut dengan hukum karma. Jadi setiap yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya. Ya. Ada balasannya. Kalau kita ya tentunya yang menentukan kita mencapai surga atau kita itu adalah perilaku kita. Iya. Yang didasari dengan dalam ini ada disebut dengan Trihitakara, Trikaya Parisuda. Bagaimana kita berpikir yang suci, berkata yang benar, dan berbuat yang baik. Ya. Nah kalau ini udah mampu kita lakukan dalam kehidupan sehari, pasti kedamaian, keharmonisan dengan semua manusia. Ya, siapapun dia, ya, apapun keyakinannya, agamanya, suku, bahasa, dan apapun yang ada di dunia ini pasti akan kita dapatkan gitu ya. Kalau sudah ini didasari dengan kita saling menjaga. Ya, saling menghargai Berbuat satu sama lain, baik. ya, dengan perbuatan itu, dengan tutur kata yang menyenangkan gitu ya, bukan kata-kata yang menyakitkan, dengan kata-kata yang menyejukkan ya, yaitu yang tadi tercapailah keindahan. Benar. Sundaram ya, jadi alam ini akan indah gitu ya, kita mau kemana aja kayaknya nyaman gitu ya. Oh saya mau ke Jawa, oh sana ada teman, ya tinggal kontak dia. Saya mau mampir ke sana main, pasti kayaknya indah ya kalau tentu tidak ada permusuhan. Iya. Saya mau ke kabupaten misalnya ke mana, ke daerah Sumber atau mana, oh sana ada teman, tinggal telepon. Oh iya. Jadi kan kita enak ya seperti itu ya. Sebenarnya kan Tuhan menciptakan alam manusia dengan berbagai tipenya, berbagai pola pikirnya ya. Memang tidak mudah ya kita bisa memadukan itu. Pasti ada baik dan ada buruknya. Ya. Yang baik akan tetap baik, yang buruk ya itu dia akan semua yang dilakukan oleh manusia itu semua ada konsekuensi. Ada karmanya ya. Iya, ada hasilnya. Kalau baik yang dilakukan pasti kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia suka bergaul, pasti teman yang banyak dia dapatkan ya. Kemudahan lah yang didapatkan kan gitu ya. Nah, kalau kita selalu berbuat jahat, suka menyakiti orang, suka memfitnah orang ya,
tentunya itu juga akan dia dapatkan. Iya, berbalik ke dirinya sendiri kembali ya. kepada dirinya, bukan ke orang lain, Iya. tapi kepada dirinya sendiri. Mungkin pada saat dia melakukan itu merasa senang karena bisa menyakiti orang lain, tapi dia tidak menyadari suatu saat dia akan menerima itu. Ya, itu akan ada timbal balik. Timbal balik, benar. Mungkin bisa dibilang dari perayaan Hari Nyepi sendiri apa ya, seperti harapannya tuh ada kebenaran di dalam diri sendiri, keindahan dan sampai kedamaian juga ada gitu ya Bu. Iya. Menarik juga ya Kak, karena tadi bahasa-bahasanya kami juga baru tahu gitu. Kita juga ya. Iya. Ya, memang ini kan ya tentunya kan setiap agama itu pasti memiliki kitab suci. Kitab suci. Nah, kitab suci itu bersumber dari mana dulu awal agama itu diturunkan. Kalau kami kan kebetulan kalau Hindu itu memang asalnya dari India dan yang di dalam kitab suci Weda itu adalah bahasa Sanskerta. Sanskerta, benar-benar. Ya, jadi beberapa ada istilah-istilah yang memang kita pakai gitu ya. Sama dengan kalau Islam kan dari Arab. Pasti benar. bahasanya bahasa. Iya. Kita mungkin inilah suatu hal misalnya adanya ini kita saling Sharing. mengetahui dalam ini tapi intinya sama kan? Benar. Iya. Bahasa tentang kebaikan misalnya kita perbuatan baik di dalam agama ini ini begini bahasanya. Agama ini begini, kalau agama ini begini. Iya. Nah, itu kalau sudah kita padukan, kita ini itu memiliki inti Yang sama. Seperti halnya kita mau pergi ke Kanoman gitu kan. Jalannya kan ada yang melalui Jagasatru, ada yang dari arah sana, akhirnya mereka ketemu juga di Kanoman. Tujuannya sama. Cuma ya, Bu, yang ya. dicari yang berbeda gitu. Sama halnya kita dalam mencari Tuhan itu kan berbeda-beda. Ya, cara kita mencari cinta kasih Tuhan itu berbeda-beda kan. Kalau kami dalam Hindu, dengan jalan bakti misalnya, atau dengan jalan yoga, atau karma kan di dalam ini ada 4 ya, ada melalui bakti, karma, ya ada jenana dan ada yoga marga. Nah itu yang menjadi ini. Tapi intinya sama, ya kita untuk mencapai yang satu ini. Iya. Tentunya ketenangan batin. Iya. Apa yang menjadi tujuan dari masing-masing agama tersebut. Iya. Ya, gitu. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Masih banyak lagi Ibu. Silakan. Masih banyak lagi Ibu. Ada. Tapi kita berhenti sebentar dulu aja ya Bu. Iya. Untuk tadi mengenai makna ya perayaan Hari Raya Nyepi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Made ya. Sejarah benar, lalu tujuannya tuh apa untuk mendamaikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar ya, sesama umat manusia juga di dunia ini. Lalu tadi juga Ibu sudah sempat menyinggung persiapan seperti apa sebelum hari raya Nyepi tersebut datang gitu kan. Seperti ada penyucian ya. Nah, untuk persiapan di tahun ini Bu, perayaan hari raya Nyepi sendiri, Iya. apakah persiapannya sudah mulai dilakukan atau bagaimana Bu? Jadi kalau untuk persiapan ya, kalau kami sebagai umat Hindu setiap perayaan atau kita melaksanakan persembahyangan pemujaan itu selalu ada namanya sarana yang kita perlukan, yang kalau dalam bahasa Balinya sebut dengan banten. Kalau di Jawa itu sebutnya sesaji. Sesaji. Ya. Nah itu jadi di sini kami ya dari kemarin hari Minggu sudah melaksanakan persiapan yang bisa dibuat lebih awal gitu, karena memang umat kami di Cirebon ini kan rata-rata semua adalah pekerja. Jadi tidak bisa hampir setiap hari untuk datang ikut mempersiapkan gitu ya. Hanya beberapa yang memang beliau di rumah gitu, tidak punya kegiatan di luar. Nah, pelaksanaan persiapan ini untuk pertama adalah minggu kemarin kita sudah membuat beberapa alat-alat tuh, seperti yang di sebelah situ ada namanya sebagai sangat cucuk namanya ya, sangat itu namanya. Jadi namanya tempat nanti untuk menaruh sesaji itu pada saat kita melaksanakan upacara persembahyangan itu. Nah, terus besok kita baru mulai lagi untuk membuat
sarana itu ya, perlengkapannya itu yang mana menggunakan daun kelapa muda janur. Janur, iya. Ada janur. Nah, itu akan dibuat sedemikian rupa oleh ibu-ibu dengan seninya masing-masing. Ya, dengan bagaimana mereka berkreasi ya. Karena seperti tadi dalam itu ada Satyam Siwam Sundaram. Iya, Ada keindahan. Keindahan, benar. Nah, dalam kita melakukan upacara atau persembahyangan, kita selalu memunculkan nilai keindahan itu. Dalam membuat sesaji itu juga ada ornamen atau beberapa unsur-unsur ya yang memang dibuat oleh ibu-ibu yang sangat kreatif gitu ya, sehingga persembahan itu sangat indah. Menarik gitu ya. Nah, itu sesaji itu sangat menarik dipersembahkan. Nah, itu mulai besok kami sedang persiapkan terus sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu kita mungkin sore sekitar jam segini kita baru mulai melaksanakan persembahyangan. Karena ya rata-rata umat kami dari jauh gitu ya, sehingga supaya mereka bisa mengikuti persembahyangan. Dan tentunya kita juga tetap, karena kondisi sekarang ini adalah masih masa pandemi. Ya, kita tetap membatasi ya, tidak semua umat bisa melaksanakan persembahyangan bersama. Itu akan dilakukan dengan bertahapan yang ya mungkin karena jauh juga ya. Jadi intinya protokol kesehatan itu tetap kita jalankan. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita di dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi itu benar-benar kita dapatkan, ya, rasakan kesehatan, tentunya ketenangan pikiran ya, di dalam melakukan. Nah, dan tentu juga seperti tadi katakan, mungkin tadi saya lupa ada satu dalam, kalau itu tadinya catur berarti penyepian, nah sekarang ada 5, yang satunya adalah anti hoax. Jadi pada hari itu kita tidak mendengarkan dan tidak mengikuti yang namanya berita-berita yang tidak benar. Atau bahkan membicarakan sesuatu yang masih kabar burung mungkin ya, Bu. Iya, betul. Yang masih katanya benar. Kita ingin yang benar ini, dan itu juga kita harus bisa kita kendalikan. Ya, kita meminimalisir gitu ya, supaya hal-hal yang tidak baik mengganggu catur berata penyepian kita gitu ya. Nah, itu tadi Mbak Ina menyatakan udah persiapannya. Untuk persiapan mulai besok kita udah mulai mempersiapkan sampai hari Jumat. Karena Sabtu sore sudah mulai sembahyang ya, Bu ya. Dan pas hari nyepinya kita sudah tidak boleh repot, kemana. Kita ada di rumah, dan di rumah juga mempersiapkan untuk ya pribadi keluarga itu ya, karena ada yang puasa, ada yang enggak, dan ada untuk nanti setelah puasa kan ada untuk buka puasa. Gitu kita mempersiapkan juga itu untuk keluarga kita. Iya, benar-benar. Ya, tentunya seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan dari awal, dari makna Nyepi, sejarah, dan juga apa sih makna Nyepi itu sendiri ya. Sudah tidak terasa nih di penghujung acara. Iya. Tapi ada yang masih bikin penasaran, mungkin boleh ditanyakan dulu ke Bu Made. Tadi juga kan selain persiapan, lalu ternyata juga ada beberapa umat yang juga ikut puasa seperti itu ya di hari H ya, di hari raya Nyepinya tersebut gitu, yang bertepatan hari Minggu nanti datangnya gitu. Nah, untuk ciri khas dari perayaan Nyepi sendiri itu kira-kira apa sih, Bu? Ciri khas tuh mungkin bisa kalau dari makanan buka puasa misalnya apa, Bu? Yang perlu ada gitu loh. Iya. Ya, kalau untuk ciri khas untuk ini kita sih nggak terlalu. Mungkin kalau dulu saya cerita di Bali, kalau di sini sih kami biasa aja ya. Apa yang memang ada di sini ya kita bisa siapkan, ya itulah yang okay. Kalau di Bali kita memang selalu ada yang namanya jajanan yang ya khas sana ya. Ya sebenarnya sih sama aja, ada Nagasari yang kue-kue gitu, tapi ciri khasnya segitu itu yang manis-manis lah gitu ya. Yang manis-manis itu pasti ada gitu ya. Dan memang kalau dulu kami uniknya kalau di Bali, mungkin tapi sekarang karena udah perubahan
ya karena waktu ya dan sekarang situasi mungkin berbeda. Kalau masa kecil saya memang setiap besoknya setelah Hari Raya Nyepi itu kita berkeliling di komplek kita itu mencari karena itu pada saat namanya ngembak geni itu jadi kita mulai menyalakan api itu kan dari jam 12 malam. 12 malam itu jadi biasanya di sana kita menyalakan api itu di depan rumah, di pinggir jalan gitu ya. Jadi itu dulu itu keunikannya kita membuat itu dari batu bata, membuat tungku apa itu. Nah, itu kita masak di situ. Dan kita jalan-jalan setiap di komplek itu. Jadi ngelihat orang masak apa. Iya. Lalu masakannya saling bertukar dengan tetangga yang lain. Masak apa gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin di sekarang ini zaman sekarang ini dan di satu sisi kita ada di daerah. Nah, kita mungkin tidak bisa seperti itu. Kita seadanya. Iya, jadi dalam puasa ini kita dalam apa namanya itu buka puasa itu kita seadanya. Apa yang perlu kita ingat ya. Ya, mungkin ada lagi? Sudah cukup kayaknya ya, udah Iya juga. Iya, cuaca memang sangat tidak mendukung ya. Iya, atas informasinya juga menambah wawasan developers yang di rumah. Iya, benar. Iya. Dan terima kasih juga sudah menerima kami di sini sekali lagi, pertama kali ya berkunjung ke Pura untuk menyambut perayaan Hari Raya Nyepi nanti. Semoga ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat selalu gitu untuk persiapan penyambutan Hari Raya maupun pada saat pelaksanaan persembahyangan juga berjalan dengan lancar. Itu bisa saling bersilaturahmi juga dengan umat yang lain gitu ya, walaupun dalam kondisi yang mungkin mobilitasnya masih dibatasi ya Bu. Iya, kita. Untuk itu ya Sudah sore juga. kami yang bertugas sebagai host, saya Amalia Rosdina dan juga Eka Mulan dan Made Supartini pamit undur diri dari Pura Jati Agung Pramana Cirebon. Kalau sebenarnya kalau mau ada yang ditanyakan mungkin bisa drop komen atau menghubungi ya akun Setiba Infada juga, atau bisa berkunjung ke sini, tetapi memang tidak boleh masuk ke area persembahyangan, mohon maaf, tapi tetap bisa foto di depan, itu ikonik sekali. Apa namanya, gapuranya. Ya, untuk kesalahan dalam bertutur kata, saya, Eka maupun Ibu juga mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dari warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Ya, terima semoga kasih. selalu damai. Amin. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Amin ya. Terima kasih Infada Lovers. Sampai jumpa Ya, lagi. Sampai jumpa dan